在哪儿啊？在公司还是在家里？对，有的在公司，有的在家里，是吧？ada yang di rumah, ada yang di kantor ya. OK，欢迎大家参与今天的回答问题节目ya. Jadi selamat datang di program menjawab Selasa ini. Ya，在家，banyak kan chatting ada yang 在公司，在家，对。因为今天是上班时间，所以可能大部分都在公司ya. Karena hari ini adalah jam ngantor ya, jadi kemungkinan banyak juga yang di kantor. OK， 好，那我会开始回答问题，回答大家所写的问题，好吗？我们看一下星期六的问题啊，星期六的问题，我看一下请等一下啊。Saya akan lihat pertanyaan di hari Sabtu. Saya share whiteboard dulu. OK， 然后我看一下大家的问题。我先看一下星期六的问题啊。星期六的问题 pertanyaan pertama dari Yono. 老师 hari Selasa tolong bahas puran dan shengde beserta cara pemakaiannya. Oke, puran sama shengde itu memang tidak ada di modul kita dan ini memang level yang intermediate ya. Jadi saya save dulu. Saya akan jawab yang maksudnya berdasarkan modul kita. Nanti ini kalau kita ada waktu kita bisa bahas di belakang ya. Oke, nanti saya akan bahas ke sini kalau memang ada waktunya cukup ya, karena kita dahulukan yang pertanyaan-pertanyaan dari modul kita. Oke, 再看一下第二个问题. Pertanyaan kedua dari sini, 老师不能去 sama 去不了 samakah? Ya, sama, 不能去. Sebentar, saya tulisin ya buat teman-teman jadi biar ada bayangan. 不能去. Oke. 不能去. Mungkin dari modul kita ada 不能去上课, ada 不能去. Sama 去不了, boleh? Boleh. 等一下, nanti saya akan kasih pinin di bawahnya ya. 去不了. Oke. 请等一下啊，去不了，不能。Kenapa ini nggak bisa ya? Oke, kenapa saya tulis dan 等一下呀，Oke， 不能去。Tulis begitu ya, hilang ya. 不能去 atau 去不了. Cuman saya mau kasih tahu 去不了. Jadi sama ya, nggak bisa pergi, 不能去不了 itu dia satu frase. Tapi ketika 不能去上课, boleh nggak 去不了上课, tidak bisa digantikan, jarang ya. Jadi misalnya kalau teman-teman mau pakai 不能去 cuma satu sampai di situ, teman-teman mau ganti dengan 去不了 itu nggak masalah. Maksudnya satu frase gitu. Tapi kalau di belakangnya ada keterangan, jarang, maksudnya orang jarang bilang 去不了上课, nggak bisa. Tetap harus pakai 不能去上课, 不能去上班, tidak bisa ngantor, tidak bisa tadi 上课 belajar di dalam kelas. Tapi kalau misalnya belakangnya nggak ada apa-apa, cuma nggak bisa pergi gitu ya, berarti kita boleh bilang 不能去 atau 去不了 seperti itu ya. Jadi biar teman-teman paham penggunaannya bahwa oh berarti 不能去cuma satu tok, di belakangnya nggak ada embel-embel. Tapi kalau misalnya mau belakangnya ada sesuatu, mau diomongin lebih jelas, maka cuma bisa pakai 不能去, dia nggak bisa digantikan dengan 去不了 ya. Oke, semoga lebih jelas ya. Jadi 不能去不了 ini cuma gaya bahasa, dua-duanya boleh pakai ya. Jadi teman-teman masih ingat neng? Kemarin saya pernah jelasin neng artinya apa? Di sini tidak available, artinya ada halangan, dia nggak bisa pergi, entah karena kondisi fisik misalnya tidak enak badan atau karena tidak ada waktu, seperti itu ya. Jadi masih ingat ya penggunaan neng yang kemarin saya jelasin di kelas. Oke, 我再看一下接下来的问题. Saya lihat pertanyaan berikutnya dari Evelyn Bandung ya. 老师
录制和录音有什么区别 ？Oke, 录制. Teman-teman yang teman-teman pelajari kosakata 录制. Oke, 我写一下啊。Ini tabnya mesti saya taruh, kalau enggak tadi tulisannya kepotong-potong. Ya, 录制. Ya, masih ingat 录制 itu adalah rekaman, benar nggak? Rekaman. Nah, terus bedanya apa? Sorry, sebentar. Bedanya apa sih sama 录音? Oke, saya tulisin 录音. Nah, 录制 itu jadi gini, cuman artinya rekaman. Jadi misalnya kayak Panjang selalu rekam proses kita belajar live terus di-upload di YouTube. Itu namanya 录制. Jadi rekaman yang memang diolah, diedit apa mungkin yang dipotong depan belakang yang tidak terpakai terus langsung di-upload ke YouTube. Nah, kalau 录音 itu rekaman suara ya. Lu-nya dari rekam, in adalah suara. Jadi kalau luin berarti belum tentu ada videonya. Tapi kalau 录制 udah pasti ada videonya seperti itu ya. Jadi beda sedikit untuk konteksnya. Tergantung teman-teman mau nyatain apa. Oke, jadi 录制 rekaman secara lengkap pasti ada videonya. Seperti yang rekaman-rekaman kita di YouTube itu namanya 录制. Nah, terus teman-teman misalnya kayak sekarang gini lagi dengerin saya mungkin pakai sound recorder di rumah. Nah, itu namanya 录音 ya. In dari in suara. Oke, 录音. 再来是 berikutnya pertanyaan dari Hindi ya. Hindi, 老师可以讲解的跟的用法吗? Hindi, saya sudah pernah jelasin perbedaan te ya. Jadi cuman saya lupa ya di edisi menjawab yang keberapa perbedaan te yang ini dengan te yang ini. Ya, jadi mungkin Hindi boleh lihat ke rekaman saya yang program menjawab. Sepertinya pertanyaan dulu yang pas Hindi pernah tanya ke saya sudah jawab waktu itu ya, jadi dibikin lengkap. Nah, jadi mungkin saya nggak ngulang, tapi sekilas aja, terus mengingatkan buat teman-teman seperti itu ya. Apa? Te yang ini, yang sebelah sini masih ingat teman-teman? Artinya apa? Dia menghubungkan antara verb dengan kata sifat ya. Jadi oke, ini penuh ya. Teman-teman screenshot dulu sebelum saya clear ya. Di screenshot dulu. Berarti kalau ada lanjutan kata ini dari Sinta ya. Maaf, berarti kalau ada lanjutan kata-katanya pakai cu puliao ya. Kalau tidak ada lanjutan kata-katanya boleh sinonim dengan yang tadi punang cu. Ya, tapi kalau ada lanjutan kata-katanya kita tetap bisa mesti pakai 不能去什么什么什么，不能去上课，不能去上班，不能去你家 seperti itu ya. 去不了 jarang sih, 去不了 biasanya cuma satu frase. 你来我家吗? Misalnya saya tanya, saya telepon terus saya tanya, 你来我家吗? Terus saya sebelah sana jawabnya, 去不了了，我今天有事。去不了了，我今天有事儿. Artinya apa? Nggak bisa pergi nih, hari ini ada urusan. 我今天有事儿. Seperti itu ya. Jadi saya revisi. Berarti kalau 去不了 jarang ada lanjutan di belakangnya. Biasanya dia satu frase dan bilangnya bahwa oh ya nggak bisa pergi ya. Ya, Sisi Yeni rekaman tanggal 3 November ya menerangkan tentang penggunaan te dan te. Ya, bahkan saya jelasin 3 ya lengkap. Cuman saya hari ini nggak lengkap banget karena menghargai waktu teman-teman ya, teman-teman sudah pada ikut. Kalau udah direkam, teman-teman boleh lihat di rekaman. Saya cuma sekilas aja ya. Ini saya boleh clear, 可以吗？我可以删掉吗？ Sudah pada di screenshot? OK 呀，我觉得应该可以。好，谢谢，谢谢同学们的反应。Thank you. Responnya saya clear. Te dan te. Oke. Ya, te. 等一下。
dengan te yang ini. Cuma mereview ya teman-teman ya. Nah kalau te yang ini dia menghubungkan verb plus te plus kata sifat. Contoh kalimatnya adalah misalnya 他说汉语说得很好. 他说汉语, dia ngomong bahasa Mandarin, ngomongnya dengan sangat bagus ya. 他说汉语说得很好. Jadi kita mau melukiskan bahwa oh dia ngomong Mandarin dengan sangat baik. Sangat baik itu kata sifat. Nah, kalau misalnya nggak pakai objek kayak tadi, saya kan bilang kalimatnya gini, 他说汉语, 汉语kan objek ya, baru diulang lagi, 说得很好. Berarti orang paham, ngomongnya ngomong Mandarin. Tapi kalau misalnya saya cuma ngomong, 他说得很好, perlu ditulis gak ya? Oke, nggak apa-apa ya, saya tulis ya. Jadi ada dua bentuk ya, teman-teman mungkin bakalan akan ketemu sering dengar ada yang pakai objek, ada yang enggak, seperti ini. 他说汉语 karena ini adalah objek ya, dia ngomong bahasa Mandarin. 说得很好. Nah, yang saya bilang rumusnya adalah ini verb plus te-nya yang te ini, terus 很好-nya adalah kata sifat. Sangat baik ya, oke? Seperti itu. Nah, Laoshi kalau saya mau ngomongnya yang cuma singkat aja, berarti 他说得很好. Singkat itu dipakai kapan? Dipakai ketika sama-sama dengan lawan bicara itu udah paham konteksnya lagi ngomong bahasa Mandarin gitu. Jadi nggak usah diulang-ulang ya. Oke. 他说，等一下。说的很好。te-nya pakai te yang ini. 说 ngomong ya, 说 verb, 很好-nya adjective. Jadi teman-teman kalau yang ini sebenarnya biasanya ujian HSK banyak banget ya harus mengisi yang kosong atau pilih ABC gitu misalnya. Nah, teman-teman tips cepatnya adalah teman-teman lihat kata depannya itu show adalah apa. Kalau kata depannya show adalah kata kerja, maka belakangnya很好adjective, maka udah pasti pakai te yang ini seperti itu ya. Nah, terus kalau yang te ini teman-teman masih ingat nggak? Saya cuma pengen teman-teman bisa respon ya, kita mereview sedikit te yang di samping ini penggunanya seperti apa? Te kepemilikan, masih ingat nggak? Ya, milik tuh. Saya boleh clear ya yang bawah. Jadi saya clear dulu ya. Sorry, sudah di screenshot? Oh, maaf. Oke ya, saya clear ya. Ini sebenarnya ngulang dari yang kemarin saya pernah jelasin. Dan hari ini saya nggak jelasin lagi detail gitu ya, kalau nggak nanti pertanyaan yang lain nggak kejawab. Te-nya te milik betul, misalnya 我的爸爸, 我的妈妈, 我的书. Jadi dia boleh miliknya maksudnya manusia dengan manusia, boleh miliknya manusia dengan benda. Terus teman-teman masih ingat nggak kalau miliknya misalnya manusia dengan manusia, te-nya boleh dihilangkan seperti itu ya. Misalnya sekarang kita bahas yang kedua ini. Ini saya hapus ya. Oke. Nah, kita bahas yang ini. 我的妈妈. Oke. Nah, kalau makin canggih maksudnya kemampuan bahasa Mandarin kita, teman-teman pasti dengar orang akan menghilangkan te. Dan hubungan orang dengan orang, te-nya boleh dihilangkan ya. 我的老师, 我老师, 我的妈妈, 我妈妈. Boleh te-nya dihilangkan. Te-nya pakai te yang ini. Jadi kalau teman-teman mau minta tips ini benda, berarti somebody dengan somebody. Pakainya te yang ini. Karena milik, benar nggak? Terus satu lagi misalnya 我的书, contoh ya, 书 adalah buku. Nah, tapi kalau manusia dengan benda, te-nya tidak boleh dihilangkan. Nggak bisa 我书不可以 ya, nggak bisa. Tetap te ini harus ada. Itu te yang pertama ya, te yang penggunaan kepemilikan seperti itu. Nah, terus te yang penggunaan lebih kompleks, teman-teman masih ingat nggak? Adalah menjelaskan misalnya kue ulang tahun yang dibeli kemarin. Nah, itu pakai te. Kue ulang tahun yang dibeli kemarin. Masih ingat ya?
昨天买的生日蛋糕atau今天买的衣服artinya apa? 今天买的衣服. Jadi teman-teman lihat 今天买的衣服ya. Kalau misalnya teman-teman masih bilang, Lalu kalau saya lagi ngisi kan ada mai kan beli gitu ya. Misalnya teman-teman mau ambil gampangnya, depan sama ini tengah apa gitu misalnya gini. 今天 kan hari ini mai beli ya, mai de ifu. Ini benda teman-teman. Jadi kuncinya kalau yang te yang ini yang kita lagi bahas ini yang saya lingkari, kalau misalnya teman-teman di belakangnya adalah noun, adalah benda, maka teman-teman sudah pasti pakai te yang ini. Ya, ini sedikit tips dari saya. Jadi teman-teman jadi ada patokan misalnya, oke, saya bikin kalimat ini, terus ini belakangnya adalah noun, benda. Berarti pasti pakai te yang ini seperti itu ya. Ya, ini sedikit tips ya. Oke, terus tadi saya mau kasih contoh te. Oh iya, masih ingat gak te yang ini dipakai lagi untuk apa? Kan di ini penggunaan pertama, penggunaan kedua. Saya mau review sedikit dari modul kita. Masih ingat gak? Saya bilang suka kan teman-teman dengar misalnya 蓝的还是绿的? Misalnya 你要蓝的还是绿的? Masih ingat? Kamu mau lan apa? Biru. Kamu mau yang warna biru atau yang warna hijau ya? Oke. Nah, sekalian ya saya review untuk modul. Saya tulis di mana ya? Oke, silakan di screenshot dulu sebelum saya clear. Jadi, teman-teman, kita bahasa Mandarin benar-benar kaya banget ya. Kalau kita bahas satu bisa panjang karena banyak banget dia penggunaannya. Kita bisa gali lebih dalam ya. Ini saya karena udah pernah udah pernah jelasin. Saya cuma sekilas mengingatkan teman-teman. Cuma saya pengen review yang ada di modulnya kita. Teman-teman masih ingat gak? Yang saya bilang dia sering banget dipakai di pertanyaan. Ini atau itu, benar gak? Kayak tadi saya kasih contoh, 你要买蓝的还是绿的? Nah, 蓝的, te-nya te yang ini, artinya yang biru atau yang hijau, seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman nanti bikin kalimat, kata sifat, terus mau nanyain gitu ya, mau nanya pilihan orang, kamu mau yang ini apa yang itu? Nah, misalnya mau yang biru ini atau yang biru itu, atau hijau itu. Nah, maka pakai te ya. 你要蓝的还是绿的 ya. Mau yang biru atau yang hijau seperti itu ya. Nggak perlu contoh lain ya, bisa atau perlu nih contoh lain yang te yang dipakai di modulnya kita. 男的还是女的? Masih ingat yang cowok apa yang cewek? Pakainya te ini ya. 男的还是女的? Ini bakalan sehari-hari kepake. Jadi mungkin teman-teman bertanya, te di situ fungsinya apa? Memang dia fungsinya sebagai partikel ya, tapi gaya bahasa, gaya ngomongnya memang seperti itu ya. Yang cowok apa yang cewek? 男的还是女的? 男还是女? Boleh nggak? Boleh, tapi agak gantung ya, 男的还是女的. Jadi kita mau lebih lebih tata bahasa seperti itu ya, 男的还是女的. Oke, saya lanjut ya. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Casper Patria. 转告和告诉 bedanya di mana? Oke. Sebenarnya gini teman-teman ya, 转告 sama 告诉ya, teman-teman masih ingat di modul kita ini pertanyaan dari modul kita. 转告 itu menyampaikan, kalau 告诉 itu memberitahu. Nah, terus bedanya apa? Bedanya cara kita mengungkapkan aja, maksudnya jadi gini, 转告 itu lebih ke kita minta dia untuk menyampaikan ke orang ketiga, benar nggak? 请你转告他 tolong kamu sampaikan kepada dia. Berarti saya minta kamu untuk menyampaikan ke orang lain ya. Tapi kalau 告诉 lebih direct, benar gak? 我告诉你我有时间我就告诉你. Saya ada waktu, saya akan kasih tahu kamu seperti itu ya. Jadi bedanya adalah memang kita mau mengungkapin apa. Kalau mau mengungkapin bahwa ini disampaikan buat orang ketiga, berarti disampaikan, berarti 转告. Tapi kalau misalnya kita mau langsung direct ke orangnya ya bilang aja beritahu dia. 我会告诉班长
saya akan kasih tahu Pancang. Berarti saya sendiri yang akan kasih tahu ke Pancang. Tapi kalau misalnya saya minta teman-teman di sini misalnya Imelda ya gitu ya. Imelda, 请你转告班长. Berarti saya minta Imelda untuk sampaikan lagi ke Pancang. Oke? Jadi bedanya di situ ya. Bukan maksudnya apa? Boleh pakai yang mana? Ya, tergantung teman-teman mau menyampaikan artinya apa. Mau menyampaikan, maksudnya pesan ini mau menyampaikan ke pihak ketiga atau mau yang direct aja langsung ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Hindi ya. 老师，请问七 ini kan ada satu, tapi di film Taiwan biasanya sering dipakai ada dua. 这有区别吗？这有区别吗？ Oke. Ya, bagi yang teman-teman yang mungkin pernah belajar ya dulu ya, Xingqi. Misalnya Xingqi I contoh ya. Hari Senin, Qi-nya itu secara Beijing de Biaozun. Jadi saya nggak bilang salah atau benar, ini kan budaya. Nah, awalnya Qi ini memang baca nada dua. Nah, cuman distandarkan oleh Beijing, oleh China jadi baca nada satu. Nah, jadi mungkin teman-teman yang dulu pernah belajar yang sistem Taiwan, oh saya taunya kayaknya bacanya nada dua deh, Xingqi, ya benar ya, atau mungkin di film-film yang Taiwan masih pakai begitu. Itu tidak ada perbedaan ya, cuman cara baca aja. Jadi ada sedikit nada yang memang berbeda antara sistem Taiwan dengan sistem Beijing gitu ya. Jadi salah nggak? Enggak, tergantung teman-teman ketemu orang apa. Kalau orang Taiwan pasti dia bacanya nada dua, Xingqi Er, Xingqi I gitu ya. Tapi kalau misalnya ketemu orang Beijing, Beijing de Biaozun, standarnya Beijing adalah pakai nada satu, Xingqi I, Xingqi Er ya. Jadi teman-teman memang ada sedikit beda, tapi bacanya doang ya, tapi artinya tidak berubah. Artinya tetap artinya hari Senin ya. Xingqi tetap artinya week, minggu ya. Xingqi I jadi Senin ya teman-teman, kita mereview sedikit, ini juga kosakata dari modul sebelumnya. Xingqi I artinya Senin. Nah kalau Xingqi artinya week, misalnya satu minggu berarti 一个星期, benar nggak? 一个星期. Ya, ini kita review dari modul yang sudah ada ya. 一个星期 jadi satu minggu, 一个星期。一个星期 satu minggu ya, one week, 2个星期 2 minggu seperti itu ya. Jadi untuk arti tidak ada perbedaan, cuman kalau teman-teman mau ikut yang versi Taiwan bacanya nada dua, tapi kalau misalnya mau ikut versi standarnya Beijing maka bacanya nada satu, Xingqi I. Oke ya, saya lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, Lisa ya, pertanyaan dari Lisa. Absen, 中文是什么? Absen, 中文是什么? Absen. Absennya nih maksudnya apa? Form absennya atau absen tidak hadir? Oke, ini Lisa ikut nggak sore ini? Jadi absen itu yang dimaksud apa? Oh ikut, oke. Ya, yang dimaksud form absennya atau absennya maksudnya nggak ikut gitu. Absensi berarti 出勤表. Absensi ya, formnya ya absensi ya, kehadiran. Ya, saya tulisin, bentar, jangan diketik dulu. 出勤表. Ya, jangan ketik ya teman-teman, kalau ketik tulisan saya bulatannya kepotong. 出勤. Piau ini form. 出勤 itu absensi. 勤nya dari mana? 勤劳. 勤劳是什么? 勤劳是 rajin ya. Jadi teman-teman kalau tahu 出勤表, 勤是什么勤? 勤劳的勤. Adalah rajin. Ya. Jadi absen itu kehadiran ya, menandakan rajinnya si teman-teman menghadiri sesuatu program namanya
form absent berarti 出勤表 absency 呀，所以如果大家问我老师需要填出勤表吗？perlu isi form absent？ 我说不需要，tidak perlu ya， 不需要。Nah, tapi kalau misalnya saya tidak bisa hadir, berarti absen 不是ya. Jadi makanya saya tanya tadi apa mau menyatakan apa karena beda kalau absen bahasa Inggris kan cuma absen doang atau apa absen gitu ya nggak hadir. Nah tapi kalau ini absensi berarti hadiri, berarti boleh boleh, 缺席 lebih tata bahasa, jadi 缺席 lebih bahasa yang ibaratnya oh orang tahulah high, maksudnya levelnya lebih tinggi gitu ya, 缺席. Oke, saya tulis di bawah ya. 等一下。Ya, jangan ketik ya teman-teman, bentar. Kalau lagi tulis jangan ketik karena guratannya kepotong. 他缺席了啊。缺 ada satu, si ada dua. Jadi dia tidak hadir ya. 他缺席了。Jadi di sini berarti absen ya, kalau orang bilang oh dia absen artinya dia tidak hadir. Tidak hadir sebentar. Kalau misalnya kita ngomong yang biasa aja, 他没有来, boleh nggak? Boleh. Itu yang maksudnya basic gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman baca artikel atau nonton berita gitu ya, atau pokoknya yang formal-formal atau yang lebih tata bahasa, maka mereka akan ngomong dengan kata 缺席, artinya tidak hadir ya. 缺席. Misalnya, 他缺席了这次的典礼. Dia tidak menghadiri upacara pembukaan hari ini ya, 这次的典礼 pembukaan acara pada kali ini 缺席。不能来 boleh nggak atau 不来没有来 itu boleh ya, tapi untuk bahasa yang biasa sehari-hari. Oke, 好，再来pertanyaan berikutnya 缺席，然后saya lanjut. Oke, pertanyaan berikutnya dari Loli ya. Loli tanya, Laushi sebenarnya kalau buat kalimat di bahasa Mandarin itu SPOK-nya gimana ya? Atau aturan pakemnya gitu bisa dibolak-balik? Oke, ya kalau pertanyaan tentang kalimat, pola kalimat teman-teman, saya pengen kasih tahu ke teman-teman semua bahwa supaya gini, kalau saya jelasin benar-benar rumit banget, teman-teman jadi merasa wah ini kayaknya susah banget gitu ya. Nah jadi sebenarnya kita belajar dari yang simple dulu, kalimat simple. Nah cuman peletakan kata keterangan tempat, keterangan waktu di bahasa Mandarin memang sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris ya. Nah kalau misalnya ada pertanyaan begini nggak apa-apa karena sore ini pertanyaan nggak banyak ya. Kita bahas sedikit tentang komponen kalimat di bahasa Mandarin yang basic. Ya, jadi teman-teman ikutin yang nanti saya bahas. Saya akan bahas dari yang basic dulu ya, SPO gitu ya. Oke, sebentar. Saya ke ini. Saya sudah boleh clear? 应该是好了吧？ sudah di screenshot? Oke, sudah ya. 谢谢 Feliciana. Saya clear. 等一下. Oke, tadi oh ya, saya mau bilang bahas tentang kalimat. Jadi gini ya, teman-teman juga nggak perlu harus SPO, SPOK gitu ya. Jadi seolah-olah kayaknya rumus banget gitu. Jadi teman-teman ini belajar bahasa. Bahasa itu budaya. Sebenarnya budaya itu adalah kebiasaan ngomong orang
tertentu itu. Jadi orang tertentu itu adalah orang China-nya. Kebiasaan mereka, budaya cara mereka mengekspresikan sesuatu itu bahasa. Nah, kalau teman-teman belajar SPO gitu ya, jadi kayak maksudnya harus ada pakem-pakemnya kayak jadi berasa tekanan banget ya, teori banget. Nah, menurut saya teman-teman boleh lihat cara simpel saya berikut ini. Kita nggak bahas terlalu dalam, tapi teman-teman saya jamin sesudah kita bahas, teman-teman jadi paham. Oh, berkembang dulu ke ada keterangan tempat, keterangan waktu ya. Oke. Nah, contoh ya. Contoh kalimat misalnya, mau bilang apa ya? Yang gampang deh, 学汉语. Oke. Saya belajar bahasa Mandarin. Kalau ini kalimat simple, benar nggak? 学汉语. Subjek, predikat atau kata kerja, dan objek. Oke? Jadi awalnya bermula dari seperti ini. 我学汉语. Oke. Ini teman-teman jadi kalau bikin kalimat simple ya memang segini. Subjek, predikat, objek ya. 我学英语. 我吃饭. Saya makan ya. 吃 itu makan kata kerja. Fan-nya adalah bendanya, objeknya. Fan nasi ya, teman-teman pada tahu seperti itu ya. Oke, terus contoh yang lain saya nggak tulis ya, tapi teman-teman jadi paham. Oh, pattern kalimat yang simple seperti ini ya. Teman-teman yang mungkin udah ada basic ini nggak masalah ya. Oke, sekarang kita akan tambahin keterangan tempat. Kita akan tambahin keterangan tempat. Nah, kalau misalnya mau nambahin keterangan tempat di bahasa Mandarin, dia memang harus dimajuin ke depan ya. Jadi misalnya contoh, ini pattern pertama, pattern kedua. 我在 misalnya ya, new normal. 学习汉语. 学习汉语 di bawah ya, 学汉语 juga boleh. 学汉语. 我在 new normal itu adalah tempat ya, di mana. Terus 学 belajar Hanyu. Kalau kayak gini teman-teman sudah oke. Jadi ketika ditambahin keterangan tempat di mana, teman-teman sudah bisa susun patternnya. Jadi dia harus ditarik ke depan ya. 我在哪里? 哪里就是哪儿 ya, di mana, terus baru kata kerja, baru objek ya. Jadi saya kasih pengembangannya. Jadi teman-teman kalau belajar pengembangan kayak gini biar teman-teman nggak usah hafal, aduh ini harus hafalan gitu, soalnya kayaknya berat banget ya. Apalagi saya rasa teman-teman lebih senangnya ada praktek. Nah ini saya pikir kalau misalnya teman-teman ketemu, oke, kalimat ini saya mau tambahin namanya keterangan tempat ya, saya tulis di atas ya, keterangan tempat, maka formatnya adalah subjek, keterangan tempat dulu, cai bla bla bla, baru kata kerja, baru objek. Sampai di sini oke, pattern kalimat kedua. Ini yang paling sering pasti dipakai. Misal, 我在餐厅吃晚饭. Saya makan di restoran ya. 我在餐厅吃晚饭. Saya makan malam di restoran. Kalau kalimat bahasa Indonesia kan begitu. Tapi kalau bahasa Mandarin teman-teman tinggal copy paste pattern ini. 我在餐厅, 餐厅 itu restoran. 吃晚饭 misalnya makan malam ya. Have a dinner gitu ya, seperti itu. Oke, sampai di sini oke. Saya kasih contoh lagi misal 我在公司上班. Ini kosakata teman-teman sudah dapat ya. Kira-kira artinya apa? Bagi yang basic boleh latihan dengar. Bagi yang sudah bisa saya rasa langsung nangkap gitu ya. 我在公司上班 artinya apa? Saya bekerja di kantor, di perusahaan. 我在公司上班. Pasti banyak teman-teman akan temukan kalimat-kalimat seperti ini yang ada keterangan tempat. Untuk pattern kedua oke? Ya. Jadi kalau saya jawab, oh bahasa Mandarin ada SPOK, habis itu SKOP apa? Saya rasa tidak oke ya. Jadi teman-teman jadi bingung gitu ya menghafal pola. Menurut saya mendingan saya kasih prakteknya seperti ini ya. 我在 misalnya 我在公园散步.
saya jalan-jalan santai di taman. Oke, kalau di belakang boleh nggak gini ya? Kalau teman-teman ngomong gini, 我学习汉语在 new normal. Orang paham, tapi agak berasa aneh. Kok ngomongnya agak aneh ya dan tidak sesuai tata bahasa. Jadi kalau saya bilang tidak boleh, nanti takutnya orang bilang enggak kok, dia ngomong gitu saya juga paham. Iya sih paham gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau belajar yang maksudnya benar-benar tata bahasa, grammar yang benar, seperti ini polanya ya. Jadi kalau saya nggak bilang nggak boleh nanti dipikirnya oh berarti salah dong. Ya banyak ada juga kan orang ngomongnya oh 我学习汉语在什么 orang paham sih, tapi kalau untuk kita misalnya apa ujian grammar atau ngomong ke orang China-nya, pasti dia akan koreksi teman-teman. 我在 new normal 学习汉语. Jadi nya masih harus ditarik sesudah subjek ya. Jadi teman-teman apa namanya tipsnya adalah kalau keterangan tempat maka ditaruh sesudah subjek. Habis itu baru kata kerja, baru benda. Pola kedua oke, saya boleh lanjut. Semoga membantu buat teman-teman yang basic ya. Kalau yang mungkin udah bisa bahasa Mandarin, saya rasa yang kayak gini udah sangat gampang bagi teman-teman yang udah pernah belajar ya. Oke, saya boleh clear. Kita akan lanjut pola ketiga. Pola ketiga, oke. Saya boleh hapus? 可以呀，好，谢谢。Kalau gitu saya hapus. 再来继续是第三个 pattern ketiga. Jadi gini, saya benar-benar kasih yang pattern yang basic dulu. Ya, jadi teman-teman menurut saya pattern itu teman-teman kembangin dengan kosakata yang ada sudah dapat puluhan kalimat dan itu bakalan kepakai sehari-hari gitu ya. Oke, pattern yang ketiga adalah kalau ada keterangan waktu. Ya, tadi kan sudah bahas keterangan tempat terus apa sekarang kita bahas kalau ada keterangan waktu gitu ya. Dan di kalimat yang lengkap banget misalnya setiap Sabtu saya belajar bahasa Mandarin di new normal misalnya contoh ya. Setiap Sabtu saya belajar bahasa Mandarin di new normal gitu ya. Nah, berarti kalimatnya. Nah, untuk keterangan waktu itu teman-teman boleh taruh di depan sendiri atau sesudah subjek. Nah, tapi kalau misalnya saya lebih kebiasaannya adalah keterangan waktunya langsung saya ngomong dulu. Misalnya setiap Sabtu ya tadi ya, Mei. 星期六. Mei itu dari 每天 setiap hari. Nah, Mei 星期六 artinya setiap Sabtu. Mei-nya jadi bisa yang Mei begini. Okay. Mei setiap, jadi 每天 setiap hari, 每星期六 jadi setiap Sabtu gitu ya. 每星期六 tadi apa? 我在 jadi baru subjek. Jadi ini keterangan waktu namanya ya. Keterangan waktu. Saya. Oke, ini saya hapus sedikit. 我在 new normal 学习汉语 ya. Nanti bahasa Mandarinnya saya tulis 我在 学习 学汉语 saya singkat aja ya 学汉语 ya teman-teman jangan ketik ya kepotong uratannya 每星期六 misalnya ya. Saya di new normal 学习 atau 学汉语. Sampai di pattern ketiga ini saya rasa teman-teman lebih clear lagi benar nggak bahwa kalau ada keterangan waktu teman-teman tidak usah pusing langsung teman-teman taruh aja di depan 每星期六我在 new normal 学汉语 seperti itu ya titik.
Oke, jadi kalau nanti ketemu kalimat yang ada keterangan waktu sama keterangan tempat, saya rasa teman-teman sudah bisa taruh di posisinya masing-masing ya. Ini jadi saya nggak bisa bilang bahwa oh kalimat bahasa Mandarin SPOK, SKP apa gitu. Nggak. Jadi teman-teman masih belajarnya langsung di prakteknya, oh taruhnya begitu. Kalau misalnya Laoshi, saya mau taruhnya gini, 我每星期六在 New Normal 学汉语 boleh? Boleh ya. Jadi sebentar, ini saya udah garis bawahi. Mei Xingqi Liu ini sama wo boleh tukaran posisi. Kayaknya dulu saya pernah bahas ya, boleh tukaran posisi. Jadi kalau saya lebih senangnya wo dulu, baru keterangan waktu, baru keterangan tempat, habis itu pasti kata kerja, terus kata benda ya. Jadi boleh nggak? 我每星期六在 New Normal 学汉语 boleh ya, boleh ya. Oke. Ini oke. Pola keempat cukup nggak? Atau mau tambahin satu lagi? Jadi kalau habis ini kita ada pengembangan namanya, pengembangan kalimat. Kalau ini kan kalimat masih datar ya, maksudnya datar itu ya 每星期六 kayak bahasa Indonesia ada kalimat majemuk. Nah, mungkin saya kasih sedikit kalimat majemuk habis ini ya. 我每星期六我在 New Normal 学习汉语. Ya, satu tambahan ya. Itu namanya kalimat majemuk. Pengembangannya dari mana? Jadi ini udah kalimat-kalimat biasa aja, maksudnya kalimat-kalimat datar gitu ya. Nah, terus yang keempat misalnya dari kalimat yang ada ya, jadi teman-teman jadi paham pengembangannya di mana. Nah, yang saya mau kembangin adalah kalau dari kalimat ini yang menjadi pertanyaan teman-teman adalah, oh bahasa Mandarinnya misalnya gini ya, bahasa Mandarin yang diajarin siapa? Boleh kan? Atau bahasa Mandarin yang level apa? Bisa nggak? Bisa. Jadi berarti yang saya mau kembangin adalah saya mau kasih orang lebih jelas bahasa Mandarinnya yang saya mau kembangin. Berarti 每星期六我在 New Normal 学蔡老师教的汉语. 蔡老师教的汉语 itu adalah kalimat pengembangan anak kalimat dari Hanyu. Jadi memperjelas bahwa oh bahasa Mandarinnya yang ngajar siapa seperti itu ya. Cai Lao Shi Jiao de Hanyu. Nah sekarang saya mau tanya teman-teman, Cai Lao Shi Jiao de Hanyu, te-nya pakai yang mana? Ayo sekarang saya yang tagih ke teman-teman ya. Tadi saya udah jelasin te-nya pakai yang mana. Nah sekarang saya mau tagih sebelum saya tulis ya. 每星期六我在 New Normal 学蔡老师教的汉语. Wah, oke ya, banyak yang sudah chat. Yang kedua ya, oke, te-nya yang termilik ya. Jadi teman-teman udah tahu karena Hanyu adalah noun. Jadi teman-teman langsung dapat tips. Oh, Hanyu noun berarti pakai te-nya udah pasti yang itu ya. Tadi saya udah sebut-sebut kan, saya bilang tipsnya ya teman-teman ya gitu. Oke. Ya, jadi 4 pattern ini teman-teman boleh ganti-ganti dengan kosakata dari modul kita yang ada. Menurut saya itu pengembangan banget, teman-teman perlu ya gitu ya, mengembangkan supaya terbiasa ngomong. Jadi kalau kosakata sudah oke, sudah mantap teman-teman langsung praktekin ke kalimat. Jadi yang tadi kalimat kan teman-teman bisa ganti banyak banget keterangan waktu yang kita sudah belajar ya. Oke, jadi saya tulis ya, 每星期六 我在 New Normal 学汉字nya nanti di bawah sekalian ya. Oke, 学蔡老师教的 baru Hanyu. Jadi objeknya yang mana teman-teman kalau kalimat yang majemuk ini? Objeknya adalah Cai Lao Shi Jiao de Hanyu, itu adalah objek. Jadi teman-teman, oh ada unsurnya Cai Lao Shi, ada Jiao itu kata kerja. Terus Hanyu, karena ini adalah pengembangan dari Hanyu. Jadi kita mau jelasin bahwa Hanyunya yang diajarin siapa, seperti itu ya. Teman-teman, saya rasa saya nggak ulang yang atas ya. Kalau nggak kita waktunya banyak kebuang untuk tulis yang atas. Saya tulisin yang baru, yang frase baru. Saya 老师教的汉语.
Cai Laoshi教的汉语 di sini aja, di mana ya? Di sini ya. Nggak afdol kalau nggak di bawahnya ya, di bawahnya persis. Bisa. Ini marga, teman-teman ada yang satu marga sama saya? Cai Laoshi, terus 教nya begini, 教书的教，教的汉语。Ininya di sini ya teman-teman. Oke. 4 pattern hari ini termasuk 1 kalimat majemuk pengembangan. Kalau nanti kita ada kesempatan dari ada kesempatan lagi kita boleh bahas contoh-contoh pattern kalimat yang lain. Nah, dengan 4 pattern ini kira-kira teman-teman kebantu nggak? Maksudnya jadi paham, oh ternyata susunan kalimat di bahasa Mandarin itu seperti itu. Minimal yang basic. Kira-kira gimana? Teman-teman jadi lebih gampang untuk belajar cara patokan-patokannya, apakah lebih gampang gitu ya, boleh kasih feedback ya. Jadi saya nggak mau bikin soal grammar di bahasa Mandarin itu kayaknya susah banget, menakutkan banget. Bukan, dia sebenarnya jadi mudah gitu ya, karena pengembangan dan teman-teman jadi nggak usah terlalu banyak menghafal SPOK, apa patternnya nggak usah, tapi lebih seperti ini ya. Jadi teman-teman jadi hafal banget, oh tadi Laoshi pengembangannya seperti ini dikembangin. Itu sebenarnya ya, jadi semoga membantu teman-teman terutama yang basic ya. Oke, ya, saya akan lanjut pertanyaan berikutnya dari ini kayaknya bukan pertanyaan ya, tapi dari Nyoman Hartati. 我可以借你的书吗? Oke, dia kasih contoh kalimat 可以 yang hari Sabtu dan Minggu kita ada bahas 可以 itu artinya permission, izin ya. Saya boleh minjam buku kamu kah? 我可以借你的书吗? Kalau 同学们mau tulis ya silakan di screenshot dulu karena saya akan clear untuk saya tulisin mungkin ya tambahan kosakata buat teman-teman. Cie itu artinya meminjam. Nah ada 4 cie. Oke, ya silakan di screenshot. 1、2、3. Oke ya, saya clear, saya hapus. Tadi apa? 我可以借你的书吗? Masih ingat ya, 可以 itu adalah kita permisi sama orang. 我可以借你的书吗? Maya nggak cukup di bawah ya teman-teman ya. Apakah saya boleh meminjam buku kamu ya? 我可以. Nah, 借 mungkin adalah kosakata baru. Nah, ada 4 ya. 借你的书吗? Ya, 借 artinya pinjam. Oke, 借 pinjam. 我可以借你的书吗? Jadi kita izin untuk minjam bukunya dia. Oke, 我可以借你的书吗? 再来 pertanyaan berikutnya. Ya, atau ada Yunita ya, kasih contoh juga. 我可以尝一尝吗? Masih ingat modulnya kita yang boleh nggak saya cicipi? Jadi kita minta izin ke orangnya, kan penjualnya lagi jual buah. Terus kita minta, oh boleh nggak saya cicipin dulu ya? Jadi permission. 我可以尝一尝吗? 我可以尝尝吗? 我可以尝一下吗? 都可以ya. Jadi semuanya boleh. 尝一尝，尝一下，尝尝都可以. Boleh artinya mencicipi makanan atau minuman. Nah, terus kalau misalnya orang tanya 可以, kita jawabnya apa? Misalnya 可以吗? Misalnya 我可以尝一尝吗? Jawabnya 可以 atau 当然 masih ingat tentu saja. 当然 tentu saja ya. Oke. 当然。再来是 saya lanjut ya pertanyaan berikutnya. Jadi tadi bukan pertanyaan, mungkin mereka mau kasih contoh, oh 可以 penggunaannya ada di modul kita, sudah pernah kita pakai ya 可以. 再来是 pertanyaan berikutnya.
Oke, 没有问题了。所以星期六已经结束了ya. Pertanyaan dari hari Sabtu sudah selesai. Saya lihat yang hari Minggu. 我看一下星期天的问题，我看一下啊。Bentar, saya lihat pertanyaan yang hari Minggu. Kayaknya Minggu nggak banyak pertanyaan ya. Tapi saya lagi buka. 等一下。Oke, dari WS Mulyadi Liang. Lalu kalau kita sedang menawar harga barang, kalau tanya boleh tidak harganya, bagaimana bicaranya? Boleh tidak harganya, maksudnya oh boleh harganya dikurangkah gitu ya? Oh, boleh harganya dikuranginkah gitu mungkin ya untuk menawar barang ya? Oke, kalau gitu kita akan bilang 可以减价吗？可以减价吗？gitu ya. 可以减价吗？ sebentar, saya tulisin ya untuk teman-teman semua. 可以减价吗？ Oke. Jadi ya boleh kita akan apa namanya? Ibaratnya menanyakan dia kesediaan dia apakah barang ini boleh dikurangin. 可以减价吗？ 减 itu artinya kurang, jia itu adalah jia harga, jiage itu harga. Nanti saya tulis di bawah ya. 可以减价吗? Apakah boleh kurang gitu ya. Jadi kita tawar menawar kita bilang oh boleh kurang nggak gitu kalau di bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya kita ke sana kita boleh bilang 可以减价吗? Boleh dikurangin nggak gitu ya. Oh tadi ada saya mau kasih tahu jiage itu ada harga. Ini lengkapnya jiage itu harga. Jiage harga. Oke, jiage. Jiage 不能再减了 artinya apa? Kalau kalimatnya dia cara ngomongnya gitu. Kan boleh ya misalnya 可以减价吗? Orangnya jawabnya 不能减，不能减 udah nggak bisa kurang lagi, udah nggak bisa ya, udah nggak available untuk dikurangin lagi, 不能减. Terus kalau misalnya itu cara ngomongnya dia. Nah, tapi kalau misalnya cara ngomongnya pengungkapan yang lain misalnya 价格不能再减了，价格不能再减了 artinya apa? Apa harga sudah tidak bisa dikurangin lagi. Masih ingat ya? 不能再减了 ya. Jadi jangan ditawar lagi ya. 价格不能再减了. Bentar, saya tulisin untuk teman-teman semua ya. Jadi boleh cara pengungkapannya maksudnya tergantung dari kosakata yang kita miliki ya teman-teman ya. Kalau misalnya 不能减 boleh boleh ya. Atau orang bilang harga udah nggak bisa kurang. 价格不能再减. Di atas ya. 价格不能再 Cainya cai yang mana teman-teman masih ingat nggak? Ya, cainya yang again lagi ya. Cai jian. Ya, teman-teman jangan ketik dulu sebentar. Le-nya di sini ya. Nah, oke. Okay. 价格不能再减. Harganya udah nggak boleh kurang lagi, udah nggak bisa. Ya, udah nggak available buat diturunin lagi. 价格不能再减了. Harganya sudah nggak bisa dikurangi. Atau udahlah simple aja lah pakai 不能减 juga boleh ya. Artinya sama ya. Oke. Okay? Saya lihat pertanyaan berikutnya adakah? Oh, sudah nggak ada. Pertanyaan sudah selesai ya. Oke. 不能再减了. Nah, mungkin ya ini sedikit tambahan buat teman-teman. Jadi namanya bahasa ya cara pengungkapan setiap orang kan beda-beda. Nah, mungkin kalau teman-teman ada dengar di film gitu ya, 可以减点吗？减点 dia nggak pakai jia, jia kan harga, sebenarnya kurang harga nggak gitu ya. Tapi misalnya teman-teman dengarnya gini, silakan di screenshot dulu biar saya clear ya, biar enak nulisnya lebih lega. 可以减点吗? Tiarnya adalah sedikit, jadi boleh kurangin dikit nggak? Gitu juga boleh ya, 可以减点吗?
sebentar ya. Oke, silakan di screenshot dulu. Halo? Halo. Ya, oke. Saya clear ya. Jadi mungkin teman-teman akan dengar jentir. Iya, jangan ketik ya. Kalau enggak kuratannya kepotong. Jentir. Tiernya kayaknya teman-teman sudah belajar deh, ya. Kurangin dikit gitu. Jentir. Jentir, kurangin dikit ya, kurangin dikit lah gitu. Oh, 不能再减了，不能再减了, udah nggak bisa dikurangin lagi ya, 不能再减了, seperti itu ya. Neng 可以 atau neng ya di situ boleh ya, 可以减点儿吗？减点，可以nya tadi udah ya, biar kalimat lengkap ya. 可以减点儿吗 juga boleh. Artinya boleh nggak dikurangin dikit gitu ya. 可以减点儿吗 seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman nanti belanja ke sana mau nawar ada beberapa apa namanya? Beberapa cara gitu ya, boleh 可以减价吗？可以减点儿吗 seperti itu. Oke. Oh iya, sudah diingatkan ya sama Yono ya. Oke, ya saya akan bahas ya di apa namanya? Yang tadi saya ada bilang ada sedikit yang lebih level intermediate ya, tapi nggak apa-apa teman-teman yang misalnya bingung dengerin aja, ikutin dulu ya, karena ini memang tidak termasuk modul, jadi tidak terlalu, maksudnya kok kayaknya ini jadi intermediate kayak pusing banget gitu. Oke, saya akan bahas yang tadi pertanyaan pertama yang tadi saya skip, saya pikir kalau misalnya yang dasar sudah kejawab, maka saya akan jawab yang tadi intermediate sebentar. Ini saya clear aja biar nanti enak untuk jelasin yang tadi dua. Ada tadi apa? 我看一下，第一个问题，刚才是不然 sama 省的，对吗？呀，等一下呀，笨蛋，不然，哎，对，不然 sama 省的呀，OK，呀，OK，saya clear，等一下。Gini, sebelum masuk ke sini, teman-teman boleh senam mata dulu, boleh tarik nafas dulu. Ya, boleh ya, boleh tarik nafas dulu. Jadi biar diisi dengan yang baru ya. Cukup banyak hari ini materinya, jadi teman-teman boleh senam mata dulu, boleh tarik nafas dulu ya. Karena yang di sini saya butuh teman-teman nanti untuk merasakan feeling ya. Sebentar. 不然 sudah tarik nafas belum? Sama 省的。Oke, iya, pinnya belum. 不然 sama 省的。省的 tadi menghindari. Artinya ya menghindari. Jadi ini dua ini adalah conjunction. Conjunction itu adalah kata sambung di kalimat dan dipakai di kalimat kedua gitu ya. Oke, saya akan kasih contoh. 快走吧，不然 Nah, dia di sini tempatnya, posisinya. Jadi di kalimat kedua ya teman-teman. 不然 火车 nggak cukup. 不然火车 nggak apa-apa ya di sini ya. 火车就要开走了。快走吧，不然火车
火车 apa teman-teman? Ini saya hapus saja. Nanti saya tulis ulang ya. 就要开走了. Artinya apa? Cepetan, 快走吧. Itu dia satu frase. Yuk, yuk, cepetan gitu ya. 快走吧, 快走吧. Ya, bisa diulang 2 kali. Yuk, yuk, yuk gitu ya kalau bahasa Indonesia. 快走吧，不然火车就要开走了. Kalau enggak, kereta api akan 开走 itu kainya kai ce de kai走 artinya jalan gitu ya, berangkat gitu. 开走 走nya berjalan. Ya. Jadi artinya apa teman-teman? Kalau tidak, jadi kalau kamu nggak cepet-cepet, nggak buru-buru, maka si kereta apinya akan akan ketinggalan kereta maksudnya. Jadi 快走吧，不然火车就要开走了. Oke, itu contoh untuk 不然. Nah, terus saya akan kasih contoh lagi yang tadi 省的. Shengde ini di bahasa Indonesia ya, dia menghindari. Tujuan menghindari ya. Jadi arti terkandung di dalam si conjunction yang shengde ini adalah tujuannya supaya untuk menghindari, to avoid. Nah, tapi bahasa Indonesianya kita nggak ketemu diartikan gitu ya. Saya kasih contoh kalimat. Mungkin teman-teman bilang oh supaya gitu ya, tapi ya dengan tujuan ya itu untuk menghindari yang kondisi berikutnya. Sebentar, saya kasih contoh biar teman-teman paham. Ini ya. 早点回去吧。早点回去吧。省的。省的 di bawah ya teman-teman. Mama. 担心. Sinnya lengket, saya tulis ulang. Jadi satu nih. 担心. Nah. 早点回去吧。省的妈妈担心. Ini pinnya di sini ya, 省的. Jadi pulanglah lebih awal, 早点回去吧. 早点itu pagian, 早点. Ini juga satu frase, teman-teman boleh langsung pakai. Datang pagian ya, 早点来. 早点回去吧. Pulanglah lebih awal ya. 省的 pulanglah pagian gitu ya, 省的妈妈担心 supaya mama tidak khawatir ya, supaya mama tidak khawatir. 担心 itu kan khawatir. Nah, ini supaya tidak. Mungkin bahasa Indonesia kita bisa bilang supaya tidak. Karena tujuannya untuk menghindari si mama khawatir ya, supaya tidak. Makanya kenapa saya bilang agak intermediate ya karena ini. Nah, mungkin teman-teman merasa kok kayaknya artinya hampir-hampir mirip, benar nggak? Puran. Nah, saya kasih tips buat teman-teman kalau misalnya mau pakai puran, ada tinta beda nggak? Oke. Nah, kalau misalnya pakai puran, dia ada tanda-tandanya pakai ciu. Ciu, ya. Nah, tapi puran itu, ya, sekarang teman-teman saya butuh teman-teman konsennya, feelingnya. Puran, itu dia gini, kalimat yang pertama, kalimat yang ini, sama yang kedua, itu benar-benar sebab akibat. Ya. Kalau nggak jalan sekarang, kalau nggak buru-buru, akibatnya adalah si kereta apinya jalan. Jadi kamu ketinggalan kereta. Itu sebab akibat. Nah, kalau yang bawah itu artinya dia tujuan pulang pagian adalah supaya mamanya tidak khawatir ya, supaya si mama tidak khawatir ya. 早点回去吧，省得妈妈担心ya. Jadi saya ada kasih tips yaitu pertama puran itu dia pasti ada jiu. Yang kedua, shengde itu adalah dia bukan langsung sebab akibat gitu, tapi dia tujuannya untuk supaya menghindari si mama khawatir, maka tujuan dia pulang pagian itu. Ya, seperti itu.
Semoga kejawab ya untuk tadi pertanyaan ini dari Yono ya, Yono ya. 希望能够帮你弄清楚不然和省的区别。Semoga bisa memberikan apa namanya penjelasan perbedaan 不然 sama 省的。Oke? Semoga bisa membantu ya. Oke, ya. Masih ada pertanyaan yang belum dijawab? Kenapa Panjang? Masih ada pertanyaan yang belum dijawab. Soalnya waktu kita sudah harus memisahkan kita. Sudah selesai. Sudah Ini selesai, ya? yang terakhir yang saya hold biar intermediate-nya di belakang ya. Udah selesai. Oke. Iya, udah jam 4 ya. Oke. Iya. Cepat ya. 好的，希望今天的回答问题能够对同学们有益处，能够帮助同学们更加了解汉语的语法ya. Semoga jawab pertanyaan hari ini bisa membantu teman-teman untuk lebih paham, terus lebih mengerti tentang grammar bahasa Mandarin dan sebenarnya grammar tidak menakutkan ya. Yang penting kita bahas, kita kupas satu-satu. Oke, 谢谢同学们，谢谢班长，再见，祝大家愉快。每天愉快ya. Oke. 谢谢老师，谢谢同学们. Ya, sahabat kelas, untuk program Cailosen menjawab kita akhiri sampai di sini ya. Kelas kita rutin setiap Sabtu jam 18.30 dan hari Minggu ya. Jadi semua sesi ada rekaman, nanti akan saya share ke ruang kelas. Oke, 再见，谢谢同学们。谢谢老师，谢谢班长。谢谢班长，再见。班长，再见。